Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nikmat atau azab. Hadirin yang berbahagia, mungkin secara umum kita bisa membedakan ya, antara nikmat atau azab. Maksudnya adalah sesuatu itu tergolong nikmat atau azab. Itu secara umum mungkin kita bisa membedakannya. Artinya bahwa kalau nikmat itu adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan, itu nikmat. Sedangkan azab adalah segala sesuatu yang mendatangkan kesulitan atau mendatangkan kesedihan ya, atau mendatangkan penderitaan, itu azab. Nah, itu kan secara umum. Kalau kita lihat ya, kita pandang ya, dengan ya biasa-biasa saja. Kita lihat secara umum. Ya, contohnya ada seseorang yang kita lihat, ada seseorang yang kita pandang ya, memiliki harta kekayaan yang cukup ya, atau memiliki rezeki yang banyak ya, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya itu enak ya, banyak harta ya. Kemudian banyak yang enggan, banyak yang hormat ya, banyak yang menghargai, ya, banyak yang menghormati ya, banyak yang menyegani ya. Biasanya orang-orang kaya kan seperti itu ya. Orangnya kaya, memiliki jabatan yang tinggi, memiliki pangkat yang tinggi ya, sehingga banyak orang yang segan kepadanya ya. Banyak yang hormat ya, banyak yang menghargai ya, banyak yang kayaknya ya tunduk-tunduk seperti itu ya. Itu terhadap orang-orang yang kaya. Nah, menurut pandangan kita ya, menurut penglihatan kita ya, dia itu adalah orang yang kaya, orang yang sukses, orang yang bahagia ya. Nah, itu semua adalah kenikmatan ya, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita pandang seperti itu ya, belum tentu ya, belum tentu itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pandang seseorang itu kaya, sukses, bahagia, belum tentu menurut Allah itu dimuliakan, atau menurut Islam ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala atau agama Islam yang mengajarkan kepada kita bahwasanya orang-orang kaya, orang-orang yang tinggi pangkatnya, orang-orang yang hidupnya enak ya, itu belum tentu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena apa? Karena kebahagiaan dan penderitaan yang ada di dunia ini sesungguhnya adalah suatu ujian. Suatu ujian. Demikian juga ya, yang tadi kita nilai sebagai nikmat ya. Ya, yang kaya tadi ya, kaya sukses ya, itu menurut pandangan kita adalah orang-orang yang dikasih nikmat oleh Allah. Orang-orang yang dikasih kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sisi lain ya, di sisi lain ada seseorang yang hidupnya itu pas-pasan ya, dikasih rezeki oleh Allah ya, dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya ya begitu-begitu saja, sederhana. Pekerjaannya juga ya pedagang ya, terus pedagang yang biasa-biasa ya, enggak pedagang yang sukses gitu ya. Kemudian pekerjaannya juga biasa. Nah, kita pandang, kita lihat ya, ya itu orang-orang biasa. Bahkan mungkin kita melihatnya itu adalah orang miskin. Ya, mungkin dan bahkan kita memandangnya, menilainya itu adalah orang-orang yang dihinakan oleh Allah, orang-orang yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua pemikiran itu adalah salah ya. Salah semua. Jadi kesimpulannya ya, kesimpulannya walaupun dia dikasih kaya oleh Allah, dikasih harta lebih oleh Allah, dikasih pekerjaannya yang enak ya, dikasih pekerjaannya yang memiliki jabatan yang tinggi ya, terus kemudian rezekinya kaya raya, nah, memiliki kendaraan yang mewah ya, rumah mewah. Nah, itu kesimpulannya belum tentu itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang miskin, orang yang hidupnya pas-pasan ya, itu belum tentu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh beranggapan menilai seperti itu. Nah, ini ada kata-kata yang viral ya, yang terkenal ya di kalangan masyarakat kita ya, dan bahkan sering kita dengar ya. Kata-kata seperti ini, kata-kata seperti ini. Ada tiga orang saling bertemu ya, tiga orang saling bertemu ya, bercakap-cakap. Kemudian ya katakanlah ABC ya namanya, si Fulan, A, B dan C ya. B Fulan yang bernama B ini mendapatkan bagian yang banyak ya, mendapatkan rezeki yang banyak, nah, begitu ya. Kemudian si C ya, Fulan C ini mendapatkan bagian sedikit atau bahkan tidak mendapatkan bagian. Nah, si A ini, si Fulan yang bernama A mengatakan begini, ya itu berdasarkan amal kebaikannya, ya kan? Banyak kan orang-orang yang mengatakan seperti itu. Kata-kata ini yang viral sekali, yang booming ya, dan sering kita dengar dalam kehidupan kita. Kalau ada orang menerima rezeki yang banyak ya sesuai dengan amal perbuatannya, sesuai dengan amal perbuatannya, itu salah. Karena kalau kita mengatakan seperti itu berarti kita tahu ya, berarti kita mendahului Allah Subhanahu wa taala, mengetahui bahwa amal perbuatan manusia itu diterima atau tidak. Padahal semua amal perbuatan manusia itu yang menentukan adalah Allah. Semua amal ibadah manusia itu diterima atau tidak diterimanya itu adalah yang tahu hanya Allah. Hatinya manusia itu yang tahu hanya Allah, kita tidak tahu. Ya, walaupun kita mengikuti seseorang itu selama 24 jam kita ikuti, dan kita tahu perilaku mereka, tingkah laku mereka, aktivitas mereka itu
selama 24 jam itu kita tahu. Namun ya, sesungguhnya kita sama sekali tidak tahu kualitas daripada yang dia lakukan itu mendatangkan kebaikan atau keburukan. Intinya hanya Allah yang maha mengetahui, Allah maha mendengar, ya. Allah yang maha melihat, mengetahui hati manusia, dan kita tidak tahu apa-apa. Kita pakai sebuah perumpamaan, ya, perumpamaan. Kita melihat seseorang itu sepertinya dari luar saja, ya. Kalau HP itu casingnya, ya, casingnya bagus, ya. Orang itu kelihatannya ibadahnya khusyuk sekali, rajin sekali, ya. Dan siapa tahu kalau hatinya itu buruk, ya, kalau hatinya itu busuk, ya. Tidak ada yang tahu, ya. Dan sebaliknya, kelihatannya tidak pernah ibadah, ternyata ibadahnya bagus, ya kan, ikhlas. Kelihatannya sering dia dermawan, sering infak, sering sedekah, ternyata infaknya tidak ikhlas, riya, ya, ingin dipuji orang. Sedangkan kita kelihatan orang ini kayaknya bakhil, kayaknya pelit, tidak pernah sedekah ini. Kapan lihatnya, gitu. Padahal ini adalah ahli sedekah, ahli infak. Cuma tidak ada satupun orang yang tahu. Nah, jadi kesimpulannya, kita tidak boleh memandang seseorang itu sesuai amal kebaikannya, sesuai dengan amal perbuatannya. Kata-kata seperti itu tidak boleh, ya. Maka Allah berfirman, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fajr ayat 15 dan 16, ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'amal insanu idza ma batalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza ma batalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan, ya. Yang artinya bahwasanya orang-orang yang dikasih kelebihan harta, ya, dikasih banyak harta, itu adalah merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan berarti dia itu dimuliakan oleh Allah, ya. Fa'amal insanu idza ma batalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kemudian orang-orang yang dikasih kelebihan harta oleh Allah itu, dia berkata, fayaqulu rabbi akraman, aku diberi kemuliaan oleh Allah. Tidak. Wa amma idza ma batalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan ketika manusia itu dikasih harta yang pas-pasan oleh Allah, itu juga ujian, ya. Kemudian dia berkata, apakah aku dihinakan oleh Allah? Maka Allah mengatakan, kala tidak. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelebihan harta, sedikit harta di dunia ini dalam keadaan apapun, ya, itu bukan ukuran dimuliakan atau tidak. Yang menjadi ukuran kita dimuliakan oleh Allah atau tidak, yaitu apa? Ketakwaan kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa itu hanya Allah yang tahu, bukan kita.
orang-orang yang rajin pergi ke masjid, rajin beribadah, ya, itu menurut pandang kita mungkin orang bertakwa. Namun semuanya itu belum tentu dia itu bertakwa kepada Allah, karena kita hanya bisa melihat secara dohir saja, melihat cara casing saja, aktivitasnya saja. Namun ibadahnya bagus atau jelek, atau termasuk orang-orang bertakwa atau tidak, itu hanya Allah yang tahu. Dan mulia atau tidak, itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. In akramakum indallahi atqakum. Maka dalam kehidupan dunia ini semuanya adalah cobaan, ujian. Bahagia, kaya, miskin, ya, apapun keadaannya adalah merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus senantiasa berjuang, selalu optimis, husnuzun pada diri kita dan kehidupan kita, takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita insya Allah senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita menjadi orang-orang yang bahagia fid dunya wal akhirah. Ini Nabi sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat dan mampu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.